27 tahun lamanya foodies. Wih, legend juga ya. Orang banyak makan di sini yang apa tuh? Yang favorit. Iya, favorit. Tapi yang paling handal itu wakuyaki. Wakuyaki. Bisa ayam, bisa daging. Oke, wakuyaki. Ikan teriyaki. Yes. Ada ikan saute, Iya. calamari itu biasanya. Boleh, itu Pak, dibikinin ya Pak ya? Siap. Barbar kan banyak kan? Iya. Oh iya, saya lagi pengen yang banyak nih. Kalau yang dikit-dikit yang sushi nggak kenyang Pak. Menu paling best sellernya di sini beef wafuyaki atau daging yang ditumis dengan toge dan dibumbui soyu atau kecap asin khas Jepang. Komplitnya lagi nih, beef wafuyaki ini disajikan dengan salad foodies. Wih, fix ya, cacing-cacing di perut langsung tergoda nih. Nah, Foodies, ini yang selanjutnya ini namanya apa Pak? Ikan saute. Ika, Saute, ya. artinya? Cumi pedas manis. Oh, cumi pedas manis. Ini info aja nih ya Foodies. Ini belum jam 10 malam tapi udah habis, alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Tapi udah setiap habis. hari seperti ini? Iya, pokoknya kalau udang cumi setiap jam segini udah habis. Selain beef wafuyaki, olahan cumi khas juga wajib banget dicobain sebelum kehabisan nih foodies. Karena selalu menggunakan cumi segar, jadi Pak Jojo cuma menyediakan stok terbatas foodies. Nggak cuma itu aja, racikan saus asam manis yang ditumis dengan cumi ini juga juara loh. Makanya nggak heran ya selalu sold out tuh foodies. Nah, ini Ika Saute. saute. Tadi ada apa aja? Satu Ika saute, Calamari. terus calamari, terus yang beef apa? Wakuyaki. Oke, ini udah semua. Sekarang langsung kita nikmati di meja. Menurut yang ngasih info ke kita, ini yang paling favorit. Ya. Beef wakuyaki. Ini manis, enak. Teriyaki yang terkenal dengan cita rasa manis dari soyu dan tambahan gula emang cocok banget dipadukan dengan daging sapinya. Biarpun tanpa proses marinasi, rasanya mah tetap nampol foodies, lazis abis. Ini Foodies, dagingnya tuh udah empuk ya. Atau kayaknya dia nggak digodok dulu atau memang jenis dagingnya. Dagingnya jenis apa nih Bu? Khas dalam? Oh, ini kayaknya khas dalam karena memang empuk ya. Pas digabung sama si toge, potongan toge sama wortel. Ini jadi mantep. Oke banget nih, oke. Tekstur daging yang juara dengan tambahan tumisan toge bikin teksturnya rame, ada krenyes-krenyesnya gitu foodies. Apalagi saladnya nih. Wah, Oke. ini juga bikin rasa Oke, hidangan oke, ini ada jadi salad. lebih segar dan ringan gitu loh. Kita coba masakan kedua, ikayaki. Ikayaki, jadi calamari ya. Apa cumi tepung terus digoreng. Mantap banget tuh. Oke banget. Si cuminya tuh masih empuk-empuk gitu tapi luarnya garing banget. Ikayaki adalah sebutan orang Jepang untuk calamari atau cumi yang digoreng dengan tepung super crispy. Kalau dicocol saus mayonesnya, makin lazis foodies. Kita mau cobain nih yang ketiga. Ini kalau nggak salah sih rekomen semua ya. Dan ini yang cepat habis. Pedes. Di depan, pedasnya di depan. Tapi setelah itu manis. Enak nih. So tau nih gue. Ya pokoknya gitulah rasa di awalnya pedes. Segar tapi pedesnya. Gak heran kan foodies kalau menu ikan saute ini cepet habis banget. Sausnya yang kaya rasa mulai dari pedas, asam sampai manis ada dalam satu suapan. Apalagi saus endes ini ketemu sama cumi dengan tekstur yang empuk. Waduh, bikin endesnya makin-makin deh tuh. Foodies. Jadi ini memang di sini terkenal ya tadi ibunya bilang dan memang dibuktikan. Ini porsinya banyak banget. Jadi kalau kesini menurut saya sih udah cukup. Nah itu lihat, ini banyak banget. Ini banyak banget tuh ya. Olahan yaki khas Jepang kayak begini komplit mulai dari daging sapi dan pasti bisa ludes. Soalnya enak banget foodies. Tapi emang cocoknya sih buat rame-rame ya, biar makannya jadi lebih seru. Terus soal harga, tenang, terjangkau bingit, berkisar dari 20.000 sampai 35.000 aja tuh foodies. Yes, dengan modal segitu, kita udah bisa kenyang sekeluarga kayaknya. Untuk Foodies, semua yang pengen makan di sini itu adanya di Jalan Ciputat Raya, apa gerbang perbatasan tuh, ya udah perbatasan masuk terus, nanti ada Jojo
Japanese food. Makan receh, menu receh, tapi rasa tidak receh. Waduh, Foodies. Coba lihat deh, ada yang lagi lari ketakutan tuh. Loh. Itu masih Adit Kemal, Foodies. Ngapain sih si Adit lari-lari tengah malam kayak begini? Halo Budis, aku tuh lari-lari bukan dikejar orang atau dikejar maling, tapi aku tuh dikejar rasa lapar. Kebetulan aku lihat di sini ada sego banting caksan. Kayaknya bisa nih ngobatin rasa lapar aku. Kita lihat aja yuk, langsung aja di dalam ada apa aja. Let's go. Si Adit larinya ngibrit banget sih, Dit. Berasa dikejar kenangan mantan. Taunya lapar dia, Foodies. Just sekalian kita hunting menu buat sahur yuk. Nah, ini dia Foodies, warung yang bisa jadi penawar rasa lapar di perut Adit. Namanya Sego Banting Caksan. Di sini menu utamanya cuma ada satu, Foodies, the one and only Sego Banting. Isinya ada nasi putih, telur tepung, tumis toge, tahu, dan bihun. Nih, satu porsi sego banting itu harganya berapa? Paling kecil 3.000, terus? 3.000 sampai 10.000, Foodies. Wah, receh bingit kan, Foodies? Meski harganya berbeda, tapi semua isian lauknya ini sama aja loh. Pembedanya hanya porsi nasinya aja. Semakin mahal, nasinya jelas semakin banyak. Kenapa kok jadi sego banting? Aku kan duduk aja. Apa Bu yang dibanting, Bu? Kan dulu kan duduk aja. Lalu saya Hah? Oh gitu Foodies, kenapa namanya jadi sego banting? Karena habis dibuat sego banting. Oke. Ini sih namanya nggak benar-benar dibanting ya, Foodies, tapi dilempar. Si ibu penjualnya ini selama ngelayanin sama sekali tuh nggak bergerak loh, Foodies. Bener-bener duduk aja sampai semua porsi nasinya habis. Nah, karena posisi duduk ini, biar nasinya cepat sampai ke tangan pembeli, ya sedikit dilempar gitu deh. Selain sego banting, di warung ini juga tersedia lauk lainnya, Foodies. Ada gorengan dan juga aneka sate. Kalau tempat penjual nasinya itu di ruang tamu, nah kalau bagian gorengannya ada di dapur nih. Kalau boleh tahu Ibu lagi ngapain Ibu? lagi goreng weji. Weji? Weji apa bakwan Bu? Weji. Weji. Kalau di Malang namanya weji. Oh, kalau di Malang namanya weji, kalau di Jakarta bakwan, kalau di kampungku di Sunda bala-bala. Beda daerah, beda nama ya Foodies, tapi semuanya sama kok, sama-sama gorengan. Sama-sama favorit warga plus 62 kayak kita. Beda nih dari bakwan, weji berbentuk setengah bola, Foodies. Nah, cara masaknya juga agak unik. Dibentuknya nggak pakai cetakan, tapi pakai spatula sayur, guys. Spatula disandarkan ke wajan sampai adonannya mulai matang dan mengeras. Kurang lebih selama 1 menit, baru deh tuh sutilnya dilepas dari minyak. Dan weji pun ditunggu hingga benar-benar matang, Foodies. Selain weji juga ada tahu isi, tahu biasa, dan aneka sate-satean seperti sate telur puyuh, sate ati, usus, dan juga kikil. Ini Foodies, weji yang sudah pada coklat keemasan bisa diangkat ya dan siap dimakan bareng sama sego banting. Aidit, pas banget nih, banyak yang lagi mau sahur Foodies. Yuk kita makan bareng yuk. Enak Foodies. Barusan aku cobain si telur tepung ini. Jadi meskipun ini dicampur tepung tapi rasa telurnya tuh masih berasa. Cuman jadi lebih kenyal aja. Biasanya kan kalau telur empuk banget, kalau ini agak kenyal-kenyal gitu karena pakai tepung. Tambahan tepung ini bikin telurnya jadi besar, padat, dan juga gurih. Yang makan juga udah pasti kenyang. Nah, salah satu rahasia agar lauknya bisa tetap kenyang Foodies dengan harganya receh, ya telurnya ini nih dikreasikan dengan tepung. Bisa deh Foodies, kalian tiru di rumah nih kalau lagi tanggal tua. Atau kepengen menu sahur yang ringkas dan juga murah. Oke, next kita cobain juga si lauk tahu toge. Bumbunya berasa banget, pedes, gurih. Tahunya karena ini kayaknya tahu coklat tuh jadi kayak agak renyah-renyah gitu, kayak ada kulitnya yang agak kering. Cita rasa tahu ditumis ini emang dibikin pedas Foodies sesuai sama selera kebanyakan para pembeli di Malang. Menu lain sego banting, ada bihun, dan bihun ini digoreng polos tanpa kecap atau toppingan bakso. Teksturnya kenyal.
makan sego banting jadi semakin nikmat. Selain lauk yang ada di paket sego banting, kita senggol juga Yudit, aneka sate dan gorengan ini foodies. Enak pedis, pedas, manis, bumbunya berasa, gurihnya dapet, kikilnya empuk, dan yang pasti banyak porsinya nih, aduh luar biasa. Wah, makan nasi sama kikil ditambah lauk sego banting itu kok ya nikmat bener gitu loh. Lauk-lauk di sini tuh emang sederhana tapi rumahan banget. Rasanya bener-bener kayak kita lagi makan masakan ibu loh. Ada rasa sayangnya ibu gitu. So sweet. Nah foodies, karena emang warung ini jualan sego banting selain untuk umum juga untuk para santri yang tinggal di warung ini nih. Jadi sentuhan ibunya tuh terasa banget sampai ke kalbu. Ai. Enak. Aidit, jangan lupa cobain juga ya si wejinya tuh. Ini renyah banget pedis, bumbunya berasa, sayurannya juga banyak. Enak sih. Jadi sehat nih, nggak kekurangan sayuran juga pedis meskipun harganya 5.000, tapi lengkap banget. Worth it. Satu porsi sego banting ini emang cocok banget buat makan sahur foodies dan ini receh pakai banget. Gak heran sih kebanyakan yang beli kalau yang nggak anak sekolahan ya mahasiswa. FYI ini foodies, ini tuh bukanya si sego banting Cak San ini bukanya dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Jadi cocok banget buat menu sahur atau juga buat teman-teman atau buat foodies yang lapar tengah malam, langsung aja melipir ke sego banting Cak San ini. Setelah lari-lari panik kelaparan terobati ya Dit sama sego banting Cak San ini. Ini baru namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Bener-bener kayak makan kue, tapi rasa kelapa.